Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Seperti biasa, Kepo didukung oleh Kirim.email. Silakan gunakan kode kupon Kepo. Ya, buka Kirim.email itu alamat website. Silakan buka browser Anda, tulis Kirim.email. Saat mendaftar, gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% berlangganan Kirim.email. Oke. Di tanggal 23 Mei atau kemarin ya, ini saya rekam tanggal 25 Mei ya. Intinya kemarin nggak berapa lama itu majalah Info Komputer itu memiliki cover story yang berjudul Geliat Industri Podcast ya. Industri podcast meningkat 10 kali lipat dalam 4 tahun terakhir ya, dan mulai kelihatan di tanah air. Oke, saya mulai podcast pertama itu tahun 2015 ya, dan saat itu saya di iTunes. Mungkin podcast Indonesia baru saya, BBC, sama ya podcast awal minggu. Jadi intinya tidak banyak ya. Tidak banyak podcast Indonesia di iTunes pada tahun 2015 saat saya mulai. Saya mulai membuka akun di Podbean saat itu karena saya itu yang paling murah ya. Akhirnya saya mulai podcast direkam seadanya menggunakan handphone jadul saya saat itu ya. Dan kemudian alhamdulillah berapa tahun kemudian, sekitar tahun 2018 itu podcast saya tutup, tahun 2017 kalau nggak salah, podcast pertama saya radiokbo.com saya tutup ya. Dan itu meninggalkan sekitar 250 ribuan download saat itu untuk 149 episode kalau nggak salah ya, sebelum saya tutup akhirnya. Dan saya mulai podcast baru namanya Kepo yang Anda dengar sekarang ya. Oke, jadi di majalah Info Komputer ini saya sarankan Anda beli juga ya. Situ ada 10 podcast Indonesia paling populer versi Spotify ya. Dan percaya atau enggak, podcast paling populer itu adalah kumpulan cerita horor. Ya Indonesia lah ya, horor laku lah di sini ya. Yang menarik adalah saat saya baca ini, saya share ke Instagram Stories, dan itu saya tanya ke follower saya melalui Instagram Stories, itu haruskah bikin podcast ya. Dan cukup banyak reaksi alhamdulillah dari story saya. Sekarang sudah di archive ya story-nya, tapi banyak yang bilang, "Mas, kok nggak di-highlight story yang kemarin? Daripada di-highlight, bagus saya bikin podcast aja." Jadi ini adalah podcast tentang podcast ya. Nah, podcast itu pertama kali dimulai dari iPod ya. Podcast itu singkatan dari iPod dan broadcast, gabungan dua kata itu. Jadi dulu iPod sangat populer ya, dan orang itu haus konten jadinya ya, haus konten ya, pengen terus dengerin iPodnya. Kenapa? Karena iPod itu bisa menampung ribuan lagu ya, dulu sebelum eranya iPhone ya. Dalam satu iPod itu bisa ada 32 giga ya tuh, dan itu saat itu sangat revolusioner ya, bisa nampung berapa ribu lagu saat itu ya. Dan orang pengen terus dengerin sesuatu yang dimana menimbulkan sebuah aliran baru ya, namanya podcast gitu lah ya. Yang pada dasarnya isinya cuman awalnya ya seperti biasa ya, semua yang baru tuh kebanyakan di dunia digital itu diadopsi oleh developer yang seringnya merupakan early adopters ya, atau pengadopsi awal ya, early adopters maksud saya. Jadi yang dibahas ya nggak jauh-jauh dari pemrograman ya, dulu PHP, CSS, Python yang saat itu masih baru ya. Diskusinya seputar itu gitu loh ya. Untuk saya mungkin itu semur-semur lah ya, maksudnya saya nggak ngerti bahasanya apa ya, tapi triggernya awal podcast tuh isinya itu ya, dan kemudian berkembang seperti saat ini ya. Nah, kembali lagi ke Instagram story saya ya. Di situ saya menyatakan pertumbuhan podcast setahun ke depan di Indonesia ya, ini spesifik di Indonesia, setahun ke depan itu akan meningkat paling tidak 10 kali. Pada bulan Mei 2020, saya saat rekam ini, nanti mungkin kita evaluasi ya saat itu. Jika saya panjang umur, amin. Jika Anda juga panjang umur, amin. Ya, saya doakan kita semua sehat-sehat, panjang umur ya. Itu podcast Indonesia akan 10 kali sekarang. Kenapa? Karena ada 3 hal. Ada 3 hal yang menurut saya akan mendorong pertumbuhan podcast di Indonesia menjadi sangat luar biasa ya. Yang pertama adalah demokratisasi tools seperti biasa ya. Semakin mudahnya membuat podcast.
Ya, dulu bikin podcast, untuk saya dulu bisa bikin podcast seperti Anda dengar saat ini ya, malah mungkin bukan dulu ya, sampai sekarang ya. Itu saya harus investasi di mic, ya, itu yang mic yang cukup bagus. Saya punya mic condenser ini, yang karenanya Anda mungkin dengar suara saya agak lumayan ya. Anda bisa langsung tahu bedanya gitu, Anda dengar saya rekaman pakai mic ini dengan saya rekaman dari smartphone ya. Anda langsung bisa detect ya, Anda langsung bisa mengenali suara saya itu berubah ya. Yang sekarang itu tidak perlu lagi, Anda nggak perlu beli mic seperti saya, terus rekamannya di laptop nggak perlu ya, atau di desktop nggak perlu. Saya juga harus investasi dulu ke headphones yang lumayan ya, headphones yang lumayan bagus untuk editing. Yang lagi sekarang nggak perlu. Mic di smartphone sangat bagus ya, maka kalau Anda lihat sekarang wartawan itu sering banget menginterview narasumbernya itu sekarang hanya menggunakan smartphone, tidak menggunakan recorder lagi ya kan, karena mic di smartphone sudah sangat bagus, menangkap dinamika yang cukup bagus, dan bisa diekspor dalam file-file yang lossless ya, tidak hilang oleh kompresi ya, misalnya WAV atau FLAC, formatnya seperti itu ya. Walaupun bisa ngerekam dengan mudah, dengan bagus di smartphone, tapi gerakan ini baru dimulai saat lahirnya Anchor ya, Anchor.fm, tulisannya Anchor ya, ANCHOR, Anchor.fm ya. Anchor ini sebuah aplikasi yang bisa membuat Anda memproduksi podcast dengan sangat mudah. Anda bisa rekam di sini, Anda bisa langsung edit di dalam Anchor, dan yang paling bagus adalah Anda bisa publish di platformnya Anchor, dan dari Anchor ini Anda bisa sebarin ke Spotify, bisa sebarin ke iTunes, bisa sebarin kemana-mana ya. Dulu ini semua proses manual. Ya. Saya harus cari hosting podcast sendiri. Dulu saya pakai Podbean, dan itu hostingnya berbayar. Anchor ini gratis ya. Saya bayar Podbean itu $15, $10 dulu, lupa, $10 dulu ya. Dan dari hosting podcast itu, karena saya harus bayar, saya harus cari duit gitu kan ya, untuk bisa bayar hostingnya. Dan itu saya sebar ke iTunes, saya juga manual. Saya sebar ke, dulu nggak ada Spotify ya di Indonesia. Saya sebar ke SoundCloud-nya manual, saya sebar kemana-mananya manual ya. Dan saya broadcast email dengan link download segala macam, itu semua serba manual prosesnya ya. Dan orang dulu dengerin podcast juga nggak langsung dari aplikasi, orang download itu kayak dengerin MP3 biasa ya. Orang download podcast saya bentuknya MP3, terus dia pasang di smartphone-nya dan diputar dengan audio player biasa. Dulu seperti itu kondisinya ya. Tapi sekarang dengan Anchor itu semua sangat mudah. Anda bisa tinggal install Anchor di iOS maupun Android ya. Rekam, selesai. Saya pribadi sebagai catatan ya, disclaimer, saya pribadi tidak menggunakan Anchor sampai saat ini ya. Saya tetap menggunakan podcast hosting, saya menggunakan SoundCloud ya. Dan itu lagi berbayar, tapi karena sudah saya nyaman dengan proses di SoundCloud ya. Dan SoundCloud buat saya platformnya masih lebih baik. Saya masih menyukai beberapa hal di SoundCloud daripada Anchor, maka saya sampai saat ini belum migrasi ya. Jadi Anda nggak perlu beli mic, nggak perlu beli pakai laptop, nggak perlu rekam pakai aplikasi terpisah, Audacity nggak perlu, semua bisa pakai Anchor. Rekam aja, edit di Anchor juga bisa ya, minor editing bisa, terus langsung publish, langsung keluar deh ya podcast Anda, selesai. Nggak perlu tutorial gimana banget. Tutorial kalau Anda butuh banget juga ada di YouTube ya. Nah, yang bikin nyaman lagi dari Anchor adalah yang menjadi pendorong pertumbuhan kedua ya, yaitu Spotify. Yang pertama adalah kemudahan dari sisi produsen memproduksi podcast. Yang kedua adalah sisi konsumen mendengarkan podcast melalui Spotify ya. Jadi Anchor sama Spotify itu kayak jodoh. Mereka di belakang itu nyatu banget ya. Jadi Anda publish di Anchor, itu Anda bisa dengan mudah itu mempublish atau memforward podcast Anda ke Spotify ya. Dan kemudahan ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi mungkin tidak banyak orang mendengarkan podcast melalui Anchor, tapi melalui Spotify itu luar biasa, engagementnya sangat tinggi ternyata ya. Pengguna Spotify di Indonesia luar biasa engaging gitu loh ya, luar biasa aktif maksud saya ya. Jadi pendengar sekarang bisa dengan mudah menemukan podcast kita di Spotify ya. Jadi dulu Anda harus promosi gila-gilaan seperti saya. Dulu saya broadcast setiap kali ada episode baru ya, supaya orang mau dengerin gitu kan ya. Sekarang saya publish aja, itu tiba-tiba ada orang datang dari Spotify ya. Kalau Anda lihat analytics-nya podcast saya, itu ada yang datang dari Spotify ya. Dan saya dapat pendengar baru di situ tanpa harus saya promosikan melalui yang mungkin belum berlangganan ke dalam email saya ya. Jadi mereka bisa menemukan saya walaupun belum berlangganan di dalam database email saya. Jadi ini baru, bahkan buat saya yang sudah nge-podcast dari tahun 2015 mungkin ya. Ini baru buat saya ya. Dan tentu saja masih banyak pendengar dari iTunes, banyak pendengar dari SoundCloud juga, dan paling banyak pendengar direct dari
blog kita ya di kepo.blog ya. Nah, kombinasi Anchor dan Spotify ini yang saya yakin membuat pertumbuhan podcast di Indonesia setahun ke depan itu akan sangat luar biasa ya. Akan tetapi walaupun teknologi sudah mendukung, sebaik-baiknya teknologi itu nggak ada artinya kalau pasar yang belum siap ya, pasarnya belum bangun ya. Nah, ini membawa kita ke faktor ketiga yang membuat podcast buat saya tahun depan itu akan sangat luar biasa pertumbuhannya, yaitu perubahan pola mobilitas masyarakat Indonesia. Kemarin saya baca bukunya Mas Siwo, Millennial Kill Everything. Salah satu yang milenial nggak suka beli itu adalah mobil. Milenial nggak suka punya mobil gitu loh. Sukanya ya ride sharing, sukanya pakai kendaraan umum yang sekarang sudah makin bagus di kota-kota besar ya. Kayak Gojek, dan nanti sekarang udah ada MRT di Jakarta, dan di kota-kota besar Indonesia juga infrastruktur makin bagus. Jadi udah rasa ingin punya mobil itu nggak ada, apalagi macet dan lain-lain. Nah, karena ada perubahan mobilitas seperti ini, jadinya orang di jalan ngapain? Nggak nyetir toh ya, nyetir aja kadang bosan gitu kan ya. Nah ini nggak nyetir ngapain ya? Dengerin sesuatu ya. Dan inilah orang udah nggak denger radio ya. Orang dengernya Spotify, dan di Spotify ada podcastnya, dan ini akan jadinya pola perilaku ini jadi akan mendorong pertumbuhan podcast di Indonesia. Dan kemampuan jaringan koneksi internet kita juga sekarang sudah sangat bagus ya. Anda bisa streaming, saya sekarang sudah nggak pernah mendownload lagi podcast di HP saya. Semua podcast saya streaming. Ya, jadi setiap ada episode baru tuh saya dulu alurnya ada episode baru saya download, kemudian saya dengerin saat saya nyetir gitu kan ya. Sekarang nggak, sambil nyetir tuh saya streaming sepanjang jalan ya. Dan itu nggak terputus. Jadi koneksi kita sudah sangat bagus, streamingnya sudah enak ya. Dan inilah yang saya maksud dengan pola perilaku perubahan perilaku mobilitas masyarakat di Indonesia. Ya, jadi ini yang akan mendukung ketiga faktor ini ya. Lahirnya aplikasi seperti Anchor, lahirnya Spotify, masuknya Spotify ke Indonesia, dan menyatunya ekosistem ini ya. Menyatunya Spotify dengan Anchor ya, yang membuat ekosistem podcast jadi sangat mudah sekarang, dan siapnya masyarakat untuk mendengarkan podcast ya. Karena banyak yang bilang, iya Mas, kalau aku nonton YouTube sambil naik go-kart itu sering pusing Mas, naik Gojek apalagi susah nonton YouTube. Jadi ya dengerin podcast gitu loh, sambil Gojek juga bisa gitu kan, sambil bonceng di motor gitu loh. Banyak yang ngomong seperti itu ke saya, dan banyak juga yang pusing ya nonton YouTube di jalan tuh kan pusing. Nah, denger podcast kan matanya bisa kemana-mana ya. Nah, ini yang sering saya bilang, dari dulu juga sering saya bilang, bahwa podcast satu-satunya platform yang bisa orang konsumsi dengan kegiatan secondary activity. Jadi konsumsi sekunder. Dia bisa mengkonsumsi podcast, seseorang bisa mengkonsumsi podcast sambil melakukan hal lain. Jadi bisa nyambi. Sambil nyapu, sambil ngurus anak, sambil nyetir, sambil di MRT, sambil di busway, sambil di Damri, sambil naik Gojek, sambil lari pagi, sambil nge-gym, fitness, segala macam, sambil yoga. Bisa dengerin podcast gitu loh ya. Jadi faktor-faktor inilah yang kemudian mendukung pertumbuhan podcast Indonesia. Pendengarnya akan semakin banyak, makin ramai ya. Tapi walaupun ada ketiga faktor pendorong ini yang saya kira akan membuat podcast menjadi besar ya, ada juga dua penghambatnya yang menurut saya juga akan besar ya. Penghambat terbesarnya ada dua menurut saya ya. Jadi kita saya nggak fair kalau hanya ngomongin dari sisi angin surganya aja ya. Enggak, ada juga penghambat yang besar ya, yang terbesar. Yang pertama adalah belum adanya podcast discovery yang bagus. Ini bukan hanya di Indonesia ya, juga di dunia ya. Artinya apa? Setiap orang bisa dengerin, nggak seperti YouTube ya, setiap orang bisa dengerin podcast dengan cara yang masing-masing. Ada yang di streaming langsung melalui websitenya, seperti kasusnya Kepo ya. Banyak orang mendengar Kepo itu justru di kepo.blog, di website kami ya. Orang play podcastnya di situ langsung ya. Jadi ya itu ada ya, walaupun mungkin tidak biasa tapi itu ada ya. Ada yang dengerin dari Spotify, ada yang dengerin dari SoundCloud, ada yang dengerin via iTunes, ada yang dengerin via aplikasi pihak ketiga seperti saya pakai menggunakan Pocket Cast ya. Jadi masing-masing dari aplikasi front end, aplikasi tempat saya mendengar podcast dengan aplikasi tempat Anda mendengar podcast itu berbeda, dan masing-masing aplikasi menawarkan fitur discovery podcast yang berbeda. Discovery ini adalah kemampuan sebuah aplikasi menemukan podcast yang baru. Itu yang saya maksud discovery ya. Jadi aplikasi saya Pocket Cast mungkin tidak memiliki algoritma discovery yang sama dengan Spotify atau aplikasi apapun yang Anda gunakan sekarang ya. Berbeda hasilnya ya. Saat saya buka Pocket Cast, aplikasi yang saya gunakan itu ada namanya search-nya ya, ada bagian search-nya. Itu kalau saya buka itu aplikasinya rekomendasi podcastnya mungkin nggak sama dengan rekomendasi podcast Anda ya, bisa berbeda-beda ya. Jadi
inilah yang saya maksud, belum ada platform universal untuk orang menemukan podcast. Berbeda dengan YouTube. YouTube orang nonton YouTube ya di YouTube. Mau di mana lagi gitu ya, di YouTube lah gitu ya. Nggak ada aplikasi, walaupun ada aplikasi YouTube pihak ketiga, cuman YouTube sangat ketat dengan fitur rekomendasinya ya, suggestionnya YouTube. Banyak banget video saya tonton itu hasil rekomendasi dari YouTube. Ya, karena YouTube tahu saya follow ini, follow itu, nonton itu. Jadi YouTube merekomendasikan saya video-video yang berdasarkan histori saya di masa lalu gitu loh. Nah, ini yang saya maksud dengan discovery. Belum ada podcast discovery seperti ini. Belum ada tiba-tiba, paling nggak di saya ya, paling nggak di saya. Mungkin di Spotify ada. Saya bukan pengguna Spotify sebagai catatan. Saya nggak tahu di Spotify seperti apa. Jika emang ada, mohon kabari saya di fikri@kirim.email ya. Jadi belum ada platform universal ya. Mungkin Spotify akan menjadi platform universal di Indonesia. Mungkin saya nggak tahu ya. Tapi paling nggak saya pribadi sampai saat ini menggunakan Pocket Cast dan itu tidak merekomendasikan saya apapun. Mereka hanya memberikan saya apa yang populer, bukan apa yang saya suka. Beda dengan YouTube ya. YouTube memprediksi apa yang saya suka, kemudian dia memberikannya pada saya. Sedangkan Pocket Cast itu memberikan apa yang populer, banyak didengar orang, banyak di-download ya. Oke. Itu kendala pertama, belum adanya cara universal kita menemukan podcast baru. Saya pribadi sekarang sedang mencari podcast Indonesia karena lagi bertumbuh banget ya. Dan itu saya bingung nyari di mana, karena saya search di Pocket Cast banyak nggak keluar ya. Saya harus bertanya ke orang-orang dan dari situ saya tahu orang-orang pada dengerin apa. Saya search manual dan akhirnya keluar ya. Itu penghambat pertama. Yang ngalir ya, proses discovery-nya ngalir. Penghambat kedua adalah sulitnya monetize. Nah, ini yang banyak banget yang nanya, Mas, monetize podcast bagaimana? YouTube kan gampang. Iya, YouTube gampang. Anda tinggal switch on aja monetize-nya, maka itu Google dan YouTube yang akan mencari advertiser ke tempat Anda. Jadi YouTube yang akan menjodohkan advertiser dengan konten Anda. Bukan urusan kita lagi. Tugas kita cuma ngupload video selesai gitu ya. Sisanya YouTube yang akan merekomendasikan, oh ini iklan yang cocok untuk video ini gitu loh ya. Sedangkan di podcast bagaimana? Yang ada Anda harus sendiri ya, kayak radio jadinya. Anda harus cari advertiser sendiri. Anda harus bikin proposal, mungkin nawarkan ke sebuah brand ya bahwa Anda punya podcast, pendengarnya sekian, bla 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 bla. Nah, itu juga dia belum tentu mau kan gitu ya. Jadi alurnya masih seperti itu ya, dan bahkan podcaster terbesar di dunia ya seperti Tim Ferriss atau Joe Rogan itu masih melakukan hal seperti itu ya. Advertisingnya masih manual gitu, dan mereka masih membacakan sendiri iklannya di podcast mereka ya. Jadi ini yang menantang di Indonesia monetize-nya. Saya pribadi tidak pernah pasang iklan sampai sekarang. Ini mungkin sudah episode keberapa saya ya. Ini kalau ditambah sama yang lalu 140 tambah ini 46, itu udah 186 episode saya belum pernah pasang iklan. Yang saya lakukan untuk monetize adalah saya jualan produk affiliate, produk yang saya rekomendasikan dan dimana kalau Anda beli melalui saya dapat komisi. Dan yang kedua ya jualan kirim.email seperti yang saya sebutkan di awal ya. Anda bisa menggunakan kode kupon kepo di kirim.email, dan yang itu kalau Anda gunakan kode itu, kupon itu maksud saya, itu akan terdetek di sistem kami, dan kemungkinan besar orang yang pakai kupon itu dari mendengar podcast ini gitu loh ya. Udah itu doang cara saya ya. Banyak yang nanya bagaimana hasilnya ya. Tahun 2018 kode kupon kepo itu dari sistem kami itu menghasilkan sekitar 70 juta. Relatif kecil sekali. Artinya setiap bulan itu podcast kirim.email podcast hanya menghasilkan 5,8 juta rupiah. Ya relatif kecil menurut saya ya. Mungkin itu cukup buat Anda, tapi buat saya itu relatif kecil karena effortnya kan, saya kan punya tim di kirim.email yang mengolah podcast ini ya. Jadi setelah saya rekam ini nggak langsung selesai, ini ada tim di kirim.email yang mengolah ini sampai bisa Anda nikmatin gitu loh ya. Dan itu 5,8 juta paling ya cuman cukup buat ngegaji tim doang gitu loh ya. Nggak ya, jadinya mungkin nggak seperti yang Anda harapkan gitu loh ya. Oh nggak gede hasilnya Mas, iya nggak gede hasilnya gitu loh ya. Padahal per episode kirim.email podcast itu ada yang sampai 10.000 download ya. Jadi itu bukan angka yang menarik lah ya. Nah bagaimana dengan YouTube ya? YouTube kemarin saya ngobrol sama Rico ya, dan ini Rico Huang ya, sahabat saya itu. Coba Anda search channelnya Rico Huang di YouTube, videonya Rico bagus sekali, produksinya high quality banget, dan yang diwawancarainya nggak sembarangan ya. Dalam video itu Rico mewawancara
Rex Marindo yang punya warung abnormal, Riko mewawancara Pak Tung deh semua ringin ya. Jadi triliuner sudah diundang ke videonya beliau kalau dengan kualitasnya sangat bagus. Saat ditanya berapa, Riko cuma bilang hasil dari YouTube saya hanya mampu menggaji editor video maksudnya ya. Yang dimana kalau nggak salah Riko pernah menyebut itu sekitar 8 jutaan sebulan lah ya. Untuk subscribernya Riko yang 250 ribuan orang saat saya rekam ini dan jumlah view-nya yang ratusan ribu, maka 8 juta itu juga angka sangat kecil menurut saya ya. Lagi effort yang dilakukan Riko seperti apa? Riko datang ke Bandung mewawancara narasumber, Riko pergi ke Surabaya mewawancara Pak Tung, ke Jogja, kemana-mana. Effortnya sangat luar biasa besar gitu loh. Ya bawa kru, bawa tim, bawa kameramen, ada yang audio segala macem. Kadang kameramennya lebih dari satu gitu kan ya. Jadi effortnya segede itu hasilnya ya yang gitu. Tapi ya lagi, kalau kita hanya bahas direct monetization itu emang kecil. Tapi impact yang dihasilkan podcast dan YouTube itu lebih dari sekedar direct monetization. Ada hasil tidak langsungnya ya, menginfluence orang, membuka teman-teman baru, membuka jaringan baru, branding segala macam banyak. Nah kalau kita ngitung-ngitung itunya itu kan intangible ya, nggak kehitung lah, jadi agak susah ngitungnya ya. Nah jadi kalau dibandingin sama kasus Riko tadi, maka podcast saya sebenarnya ini saya bilang sama Riko kemarin itu kalau di rasio rupiah per listener itu berarti lebih menghasilkan podcast kirim.email daripada YouTube-nya Riko ya. Tapi ya lagi nggak bisa hanya dengan itu ya. Influence-nya Riko di video-video YouTube itu sangat luar biasa ya. Riko bisa menginfluence banyak orang, menginspirasi banyak orang, dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Dan lagi jangan lupa hosting saya berbayar, hosting Kepo itu berbayar. Ya, hosting podcast ini berbayar. Yang Anda dengerin ini saya bayar $15 tiap bulan. Sedangkan Riko ngupload ke YouTube itu Riko gratis, nggak bayar apa-apa. Bahkan ya YouTube yang bayar Riko gitu ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi nggak segampang ngitung berapa sih hasilnya ini YouTube, berapa sih hasilnya podcast, nggak segitu. Ya ada faktor-faktor X, Y, Z yang harus Anda pertimbangkan. Dan karena saya mempromosikan kirim.email melalui podcast ini, maka buat saya podcast ini berhasil karena saya tidak menghitungnya dari direct monetization ya, tapi dari impact yang dihasilkan oleh podcast ini ke masyarakat ya. Alhamdulillah cukup ngefek ternyata ya. Terima kasih. Saya manfaatkan episode ini untuk mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah dengerin podcast. Tapi kalau Anda berharap direct monetization, ya maaf, saya harus bilang angkanya mungkin dibanding dengan effort yang Anda lakukan akan sangat tidak seimbang ya. Tapi kalau memang Anda punya sebuah cerita yang mau Anda ceritakan, Anda suka menceritakannya seperti saya ya, dan yang paling penting Anda pede, suara Anda direkam dan didengerin orang, dan ini banyak banget yang nggak pede, saya pribadi juga awalnya nggak pede gitu jadi saya hajar aja gitu kan ya. Maka silakan, podcast dunia sangat menarik ya. Podcast dunia sangat menarik, silakan ceritakan apa yang mau Anda ceritakan di sini ya, dan sangat mudah dan gratis kalau pakai Anchor, jadi nggak ada bayar hosting ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk Anda nggak bikin podcast. Anda bisa rekam dari smartphone sambil Anda nunggu antrian, Anda bisa rekam podcast ya. Nggak perlu kamera mahal, nggak perlu lighting gila-gilaan. Kalau Anda lihat videonya Riko, videonya Christina Lee yang lagi booming banget ya, isinya bagus banget, kualitas produksinya luar biasa, editingnya luar biasa, itu effortnya kan sangat gede. Sedangkan saya di podcast ini editing saya sangat minor ya. Saya cuma buang bagian-bagian yang saya nyebutin itu tuh saya buang biasanya dan saya cuman pakai kompresor sedikit, normalize ya. Mungkin kalau Anda paham audio, Anda paham istilah-istilah yang saya maksud ya. Udah selesai ya. Nggak ada animasi pembuka, nggak ada penutup. Semuanya saya rekam langsung ya. Selesai, saya langsung upload ke SoundCloud dan kemudian bisa Anda dengar. Prosesnya dari proses pasca produksinya itu tidak pernah lebih lama dari produksi itu sendiri. Saya rekam setengah jam ya sudah ya, maka produksinya setengah jam. Palingan ya dari gelombang audionya kan kelihatan mana yang mau dipotong gitu ya. Saya langsung skip ke bagian yang mau dipotong, saya potong, selesai ya. Tidak ada editing yang makan waktu banyak, saya nggak butuh editor khusus ya. Kadang saya kirim file mentah saya ke tim untuk tim yang ngedit audionya, tim saya sudah paham mengeditnya ya. Jadi nggak perlu saya terlalu pusing mikirin editing, dan editing audionya gampang sekali ya. Seringnya malah belakangan saya pribadi yang edit karena saya sering nggak puas ngasih ini ke tim saya kalau ini dari sayanya belum bagus gitu loh ya. Dan lagi prosesnya sangat sederhana, saya tinggal ngelihat gelombang yang audio mana yang pengen saya hapus, maka saya hapus karena itu memiliki karakteristik gelombang yang sangat khas di
di audio. Jadi visualisasi audio itu sangat visualisasi gelombang di layar laptop saya sangat khas. Jadi bisa saya detect ini saya nyebutin nih gitu loh. Ya langsung saya hapus di situ gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Podcast tentang podcast. Jadi sekarang prosesnya sangat mudah, nggak usah mikirin mic apa, headphones apa, nggak usah install Anchor di HP Anda, Android ataupun iOS. Anda cari tempat yang sepi, tempat yang enak rekaman. Mungkin Anda juga dengar saya rekaman juga nggak sepi-sepi amat. Tadi Anda dengar mungkin suara motor, suara bibi yang bantuin saya ngepel, ya. Anda akan dengar itu semua. Tapi ya lagi, saya nggak gitu peduliin. Yang penting isi pesan yang mau saya katakan, cerita yang mau saya sampaikan itu nyampe ke Anda. Dan mudah-mudahan saya berdoa banget bisa memberikan manfaat bagi Anda. Dan mudah-mudahan bisa jadi tabungan amal lah buat saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih. Seperti biasa gunakan kode kupon KEPO untuk diskon 10%. Saya Fikri Fatullah. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.